Orang yang sudah jatuh ke dalam dosa seksual atau perzinahan masih berbahasa roh. Kok bisa? Bahasa roh apa yang ada pada dia? Salam jumpa lagi bersama saya dalam Kristen Menjawab. Pastor Philip Mentova mengatakan bahwa bagaimana dengan orang yang sudah jatuh ke dalam dosa seksual, lalu kemudian dia itu bahasa rohnya bagaimana? Beliau mengatakan bahwa walaupun orang sudah jatuh ke dalam dosa seperti dosa seks, dia masih berbahasa roh pelan-pelan, dikatakan pelan-pelan nanti sampai karena dia sudah mulai mendukakan Roh Kudus katanya. Benarkah demikian? Yuk kita saksikan dulu tayangan video berikut ini. Karena dengan orang berbahasa roh lalu jatuh dalam dosa, skandal seks, lalu skandal uang, itu bukan bahasa rohnya yang salah. Ada satu titik orang itu matikan HP-nya, wifi-nya kencang juga percuma. Ada satu titik dia berbalik, dia masih berbahasa roh, tapi hidupnya pelan-pelan sudah mendukakan Roh Kudus itu. Saya orang yang percaya kepada karunia bahasa roh. Saya percaya karunia roh berbahasa roh itu ada. Tetapi satu yang menjadi pertanyaan saya adalah, apakah syarat bagi seseorang bisa berbahasa roh? Ini yang harus kita pahami. Apakah orang yang hidup dalam dosa, secara khusus dalam dosa perzinahan, masih bisa berbahasa roh? Tadi pastor mengatakan bahwa bagaimana dengan orang yang jatuh ke dalam dosa? Apakah dia masih berbahasa roh? Anda mengatakan masih. Bukan bahasa rohnya yang salah. Anda mengatakan seperti itu. Tapi satu menjadi pertanyaan penting bagi kita adalah, kalau begitu, bahasa roh apa yang ada pada diri orang berdosa? Bahasa roh apa yang ada dalam diri orang berzina? Orang berzina itu kan jatuh ke dalam dosa, berarti ada roh perzinahan dari setan, dari iblis. Lalu ketika Anda mengatakan orang yang jatuh dalam dosa seks itu masih berzina, masih bisa berbahasa roh. Rohnya roh apa? Roh apa yang berbicara itu? Dan apakah roh itu masih diterima oleh Tuhan? Itu yang pertama. Yang kedua, harus kita ingat adalah bahwa bahasa roh itu adalah salah satu karunia yang diberikan Tuhan dari sekian banyak karunia bagi hidup orang percaya. Kalau dikatakan itu karunia, sewaktu-waktu itu bisa diambil sama Tuhan. Artinya apa? Tuhan memberikan karunia berbahasa roh, tapi dia tidak menjaga hidupnya dalam kekudusan, maka Tuhan akan ambil bahasa rohnya itu. Jadi bahasa roh itu bukan permanen. Ini yang harus kita ingat. Bahasa roh itu bukan permanen. Sewaktu-waktu dia bisa datang, sewaktu-waktu dia bisa hilang. Kalau bahasa roh itu permanen, berarti kita yang mengatur roh itu. Kita bukan dipenuhi oleh Roh Kudus. Kalau dikatakan dipenuhi oleh Roh Kudus, maka Roh Kudus yang memenuhi hidup kita. Syaratnya apa? Syarat orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus itu adalah apa? Dia harus hidup dalam kekudusan. Dan kalau orang sudah dipenuhi Roh Kudus, maka dia akan bisa berbahasa roh. Sama seperti rasul-rasul ketika mereka berkumpul di Yerusalem, itu mereka berkumpul di satu rumah, Roh Kudus turun atas mereka, lalu mereka kemudian berbahasa roh. Kan begitu. Lalu bagaimana orang yang sudah hidup dalam perzinahan, hidup dalam dosa seks, masih bisa berbahasa roh? Roh apa yang memenuhi dia? Bahasa roh seperti apa yang dia ucapkan sama Tuhan? Dan kalau begitu, apakah bahasa rohnya itu berguna, bermanfaat di mata Tuhan? Apakah bahasa rohnya seorang pezina itu bermanfaat bagi Tuhan? Gak mungkin lah. Gak mungkin itu. Orang yang sudah hidup dalam perzinahan, dikuasai oleh dosa, tidak akan bisa berbahasa roh. Kalaupun dia berbahasa roh, berarti itu bukan bahasa roh dari Tuhan, dari setan. Itu pasti dari setan, dari iblis. Karena Roh Kudus, karena Roh Allah hanya akan memenuhi orang yang hidup dalam kekudusan. Tuhan Yesus memberkati. Salam.